Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah satu tema atau topik, yaitu integritas kehidupan orang percaya. Integritas kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua mengenal tembok raksasa yang ada di Cina, yang seringkali disebut The Great Wall. Tembok ini merupakan bangunan terpanjang yang dibuat oleh manusia. Dari ukurannya ini, tentu tembok ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mencegah serbuan bangsa Mongol dari utara pada waktu itu. Bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu, tembok ini merupakan tembok yang tidak dapat dipanjat karena ketebalannya atau tidak dapat dirobohkan. Itulah yang membuat orang-orang yang tinggal di sebelah dalamnya merasa sangat aman. Namun sejarah mencatat bahwa beberapa tahun setelah tembok ini berdiri, orang-orang di sana telah 3 kali diserang. Ribuan musuh masuk tanpa merobohkan, tanpa harus memanjat tembok ini. Bagaimana caranya? Mereka masuk melalui pintu utama dengan cara menyuap penjaga pintu. Karena hal itulah orang mengatakan, yaitu bahwa the Chinese were so busy relying upon the wall of stone that they forgot to teach integrity to their next generation. Artinya, orang-orang Tionghoa pada masa itu terlalu bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu tersebut, sehingga mereka lupa untuk mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. Tanpa integritas para penjaga, kekuatan tembok besar yang luar biasa dalam melindungi dan menyelamatkan jiwa-jiwa manusia tidak berarti apa-apa. Saya ingin menggambarkan ilustrasi tembok yang besar ini seperti kekuatan Injil dalam kehidupan orang percaya. Bahwa seperti tembok besar, kekuatan Injil itu menyelamatkan jiwa manusia. Tidak akan berarti apa-apa jika orang-orang Kristen yang dipercayakan Injil oleh Tuhan hidup tanpa integritas. Bukankah itu telah sering kita lihat dalam keseharian kita? Pernahkah saudara mendengar kalimat seperti ini? Buat apa saya ke gereja? Teman saya dari remaja sampai tua hidupnya di gereja terus, tetapi omongannya tidak bisa dipercaya. Orang melihat pribadi seseorang melalui integritasnya. Dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, dalam kisah ini dikisahkan bahwa Kefas atau Petrus bersama-sama dengan Barnabas dan beberapa orang-orang percaya Yahudi duduk sehidangan dengan orang-orang percaya non-Yahudi di Antiokhia.
Ketika mereka sedang duduk makan bersama, lalu datanglah sekelompok orang-orang dari kalangan Yakobus yang adalah orang-orang Yahudi ke Antiokhia. Ketika Petrus melihat itu, Petrus lalu mengundurkan diri dari keberadaan mereka bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi yang sedang sehidangan dengan mereka. Perbuatan Petrus ini mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu yang sedang bersama-sama dengan dia. Sebab di dalam ayat yang ke-12 di situ mencatat bahwa dengan secepat itu juga orang-orang Yahudi yang sedang sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi turut mengundurkan diri, termasuk Barnabas. Ketika Paulus melihat hal ini, lalu kemudian Paulus menegur Petrus karena perbuatannya yang disebut dalam ayat yang ke-13, kemunafikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, integritas, lawan dari integritas bukan tidak berintegritas, tetapi kemunafikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata munafik itu diberi arti sebagai suatu perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya, atau menggambarkan seseorang yang tidak sebagaimana adanya dia, bagaikan seorang yang sedang mengenakan topeng. Itulah kemunafikan. Jadi, pada saat itu Petrus, orang-orang Yahudi, bahkan Barnabas yang dikenal sebagai orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus dan beriman, dalam Kisah Para Rasul dicatat itu, turut memperlihatkan kemunafikan itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemunafikan ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kemunafikan ini bagaikan wabah virus yang begitu cepat merajalela. Kemunafikan ini bagaikan sesuatu yang dapat atau merobohkan tembok yang besar karena tidak adanya integritas hidup yang baik dalam kehidupan orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ketika Paulus melihat kehidupan Petrus dan orang-orang Yahudi serta Barnabas pada saat itu di Antiokhia, kemudian Paulus menegur mereka. Di dalam ayat yang ke-14, Paulus kemudian berkata kepada Petrus bahwa kalau sekiranya engkau adalah orang Yahudi, namun tidak bisa memperlihatkan sikap orang Yahudi dengan kemunafikanmu, bagaimana engkau dapat memenangkan orang-orang non-Yahudi untuk bisa mempercayai iman atau bisa mempercayai Injil yang engkau sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, inilah salah satu contoh simpel dalam kehidupan kita, bahwa seringkali kemunafikan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Walaupun topeng lama kita telah kita tanggalkan ketika kita menjadi orang percaya, tetapi tidak jarang topeng yang lama itu kembali kita kenakan untuk menghindarkan diri dari omongan orang, untuk menghindarkan diri dari argumentasi orang, untuk menghindarkan diri dari celaan-celaan orang, tanpa memahami bahwa kemunafikan itu menghancurkan integritas hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita pada renungan kita kali ini. Kita menjadikan hidup kita sebagai orang Kristen yang berintegritas. Sebab dengan integritas hidup kita, kita dapat memenangkan jiwa. Sebab orang akan melihat perkataan kita sesuai dengan perbuatan. Sebab orang yang munafik, lain di kata, lain di mulut, lain di perbuatan. Tetapi orang yang memiliki integritas hidup, apa yang dia katakan, itu juga yang menjadi tingkah laku kehidupannya. Sehingga ketika dia berkata benar, dia akan melakukan benar. Dan apa yang dia sampaikan, firman Tuhan, Injil yang disampaikan, akan dapat diterima orang dengan baik, karena integritas hidup yang baik. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian,
Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Amin.